fakta bahwa pabrik yang ada di Morowali itu bukan pabrik baru, tapi itu adalah pabrik yang dipindahkan dari China daratan atau mainland China karena bermasalah di sana itu dipindahkan. PSN muncul mengakomodir kepentingan China untuk bisa mendorong produksi dari nikel setengah jadinya. PSN yang digadang-gadang menjadi hilirisasi pun sebenarnya saya bisa bilang tidak terjadi hilirisasi. Dan benar, kita masih melakukan ekspor ore atau biji nikel yang mentah. Satu cerita lagi, percaya nggak bahwa bahkan sampai truknya itu tanpa STNK dan tanpa BPKB. Langsung semuanya dari Tiongkok. Dan yang paling konyol adalah di pabrik seperti Morowali mengimpor biji nikel dari Filipina dan dari pulau-pulau kecil. Jadi udah absurd banget hilirisasi hari ini. Yang namanya nikelnya udah makin absurd. Katanya kita kaya nikel. Ini importasi dari Filipinanya 5 juta ton. Iya, setahu saya PSN pertama yang dikasuskan itu bahkan tidak punya tempat spesifik. Namanya adalah makan bergizi gratis. Bayangkan, ya, MBG 1,5 tahun ya kira-kira berjalan ya itu PSN. Dan itu dikejanggungan kan gitu ya, ditangkap gitu ya. China selama 10 tahun lebih itu menikmati semacam impunitas. Impunitas dari segala penjuru. Bahkan regulasi Omnibus Law yang selama ini ditentang itu salah satunya mengakomodir kepentingan investasi penanaman modal asing dari China, dari Tiongkok. Termasuk aturan teknis misalnya wajib berbahasa Indonesia diganti, itu juga request. Itulah yang membuat kacau semua nih. Jadi investasi China itu bedanya tipikalnya adalah dia pingin cepet, hit and run. Gali, ekstraksi, olah meskipun gak langsung jadi baterai, gak ada. Tidak ada satupun perusahaan China yang disebut hilirisasi itu finish selesai sampai jadi baterai atau kendaraan listrik. Tidak ada satupun. Sekarang paling banyak produknya adalah nickel pig iron, itu bahan stainless steel. Kemudian ferronikel, itu juga buat lapisan stainless. Dan cuma 5% kurang, itu yang disebut nikel mate atau bahan baku baterai. Secuman berhenti di situ, ekspor semuanya. Nah ini, jadi tipikalnya hit and run. Bahkan pada saat ke Morowali karena awal-awal itu bandara IMIP-nya belum ada, saya ngelihat satu hal. Fakta bahwa pabrik yang ada di Morowali itu bukan pabrik baru. Tapi itu adalah pabrik yang dipindahkan dari China daratan atau mainland China karena bermasalah di sana itu dipindahkan. Sehingga kita nggak ngelihat. Jadi gini, kalau pabrik baru itu biasanya atau mesin baru itu kan pas diklotek plastiknya itu kan kelihatan dia masih grass gitu. Enggak. Sebagian bahkan sudah berkarat. Nah, dan ini yang menjadikan tipikal yang membedakan PSN, spesifik PSN itu juga muncul era Jokowi. Sebelumnya MP3i tapi ya spesifik. PSN muncul mengakomodir kepentingan China untuk bisa mendorong produksi dari nikel setengah jadinya untuk industri di China yang sedang growing dari sisi stainless steel, kendaraan listrik dan juga baterai. Makanya yang belum selesai itu adalah PSN dijaga militer plus dijaga security yang sebagian adalah ex-kombatan dari konflik SARA, ya kan? Tapi sebenarnya PSN yang digadang-gadang menjadi hilirisasi pun sebenarnya saya bisa bilang tidak terjadi hilirisasi. Bahkan saya dikritik juga sama beberapa teman. Yakin itu hilirisasi. Bahkan sebenarnya enggak. Dan benar, kita masih melakukan ekspor ore atau biji nikel yang mentah. Satu cerita lagi, percaya nggak bahwa truk yang ada di daerah-daerah kawasan industri itu adalah truk yang dibeli dari Indonesia? Enggak. Bahkan sampai truknya itu tanpa STNK dan tanpa BPKB. Langsung semuanya dari Tiongkok. Jadi ada Juga bekas juga. sebagian baru tapi barunya adalah baru tanpa STNK dan BPKB. Jadi truk bodong. Saking mendapatkan keistimewaan seperti itu gitu ya. Ya jelas korupsi terjadi. Kebocoran nikel yang katanya nggak boleh ekspor nikel mentah lagi.
terjadi juga. Dan yang paling konyol adalah di pabrik seperti Morowali mengimpor biji nikel dari Filipina dan dari pulau-pulau kecil. Jadi udah absurd banget hilirisasi hari ini. Yang namanya nikelnya udah makin absurd. Katanya kita kaya nikel. Ini importasi dari Filipinanya 5 juta ton. Yaitu data terakhir 2024 kemarin. Jadi mau hilirisasi juga sebenarnya nggak ada yang dihilirisasikan apa. Hilirisasi itu nilai tambah tapi nilai tambah kemana juga nggak clear. Nah, jadi aturan-aturan di dalam PSN itulah yang membuat bagaimana masyarakat ya miskin. Ekonomi tumbuh tinggi di Maluku Utara, di Morowali, kemiskinannya rata-rata juga masih di atas kemiskinan nasional. Ketimpangannya juga cukup ekstrim. Sekarang pertanyaannya, dengan PSN yang begitu diistimewakan dan militerisme yang menguat karena tambahan batalion, itu tujuannya juga memperkuat PSN-PSN tadi. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudah di PSN kan, pajak pun juga bocor, ekspornya juga masih bocor, terus daerah dapat apa? Dan yang lebih penting lagi, pekerja-pekerja tadi ternyata karena hit and run sifatnya cuma temporer. Sekarang sebagian smelter ketika tutup sebenarnya nggak semua tutup langsung permanen, tapi mengalihkan produksinya ke Filipina. Jadi Cina tuh gitu dia lompat dari satu tempat ekstraksinya udah habis, sumber nikelnya sudah menurun, dia mulai impor dari Filipina. Mereka berpikir ya udah pabriknya tadi itu kayak puzzle, kayak Lego. Jadi gampang untuk bisa di move di satu tempat ke tempat lainnya. Nah itu jadi caranya begitu. Yang membedakan dengan misalnya ya proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh misalnya perusahaan seperti Jepang, perusahaan seperti Kanada misalnya gitu ya. Semuanya bermasalah, tapi yang membedakan adalah hit and run dan perpindahan yang sangat cepat. Nah, terakhir mereka mau pindah sebagian ke Sorong. Untung dicegat nih sama masyarakat di sana. Jadi Raja Ampat itu selain dia mensuplai ke Maluku Utara, tapi ada keinginan untuk membuat smelter di dekat Raja Ampat, yang mana? Sorong. Jadi sudah disiapkan kawasan ekonomi khusus di sana. Jadi gitu tuh, loncat semua mendapatkan label PSN. Satu bocornya dari mana? Bocornya adalah insentif itu kan diberikan ke UMKM juga. Diberikan juga kepada beberapa barang tidak kena PPN. Oke. Tapi dalam konteks korporasi hilirisasi itu insentifnya kebablasan. Jadi setahun itu kita mengeluarkan 550 triliun rupiah potensi pajak yang hilang. Spesifik untuk industri itu sekitar 130 triliun rupiah. Saya udah ngomong ke Kementerian Keuangan, tolong dicek ini. Kenapa? Karena hilirisasinya nggak sesuai dengan kontrak di awal untuk bisa bangun secara penuh. Kedua, kok banyak mesin, jadi gini, makin banyak hilirisasi tapi investasi mesin itu makin turun. Jadi mesinnya nggak dari Indonesia juga. TKDN-nya dikecualikan. Berarti kan potensi pajak yang hilang juga besar. Yang ketiga, kebocoran itu salah satunya adalah pada saat diekspor ke Tiongkok, kita cek datanya beda semua. Jadi semua jenis nikel yang ada itu datanya nggak sama semua. Padahal HS code-nya, standarisasi kodenya itu sama. Jadi artinya apa? Ini ada yang salah nyatet atau sengaja. Jadi laporannya ekspornya 10 triliun misalnya, 10 ton lah, 10 ton ke bea cukai kita, dicatat di Cinanya 15 ton. Berarti ada sisa 5 ton ini gimana? Gak pernah ada penyelidikan. Kita konfrontir ke bea cukai, kita konfrontir ke Kementerian Perdagangan, gak dapet jawaban memuaskan. Nah, jadi bocornya itu berlapis-lapis-lapis. Satu lagi, bocor yang sangat bocor adalah permainan terkait dengan biaya-biaya sinuman tadi. Yang 1-2 minggu yang lalu surat dari Kadinnya China itu, bahwa di Indonesia ini ternyata biaya silumannya third party fee dia bilang. Jadi gini, ada biaya siluman yang sebenarnya itu dia bayarkan ya, itu kepada aparat atau kepada perizinan gitu ya. Nah maksudnya gini, ngapain ngasih insentif yang banyak? Jangan-jangan ya perusahaan itu bakal proper kerja yang benar,
itu justru kalau jatah premannya itu disikat, itu insentif sebenarnya. Jadi pemerintah itu nggak begitu. Langsung dia buka berapa, nggak bayar pajak 25 tahun. Nggak gitu caranya. Biaya preman justru lebih mahal daripada insentif pajak yang diberikan. Jadi kalau preman tuh ada yang berseragam juga, makanya kan dibuka pria-pria berseragam tuh sebenarnya jatah preman perusahaan. Jadi dia sudah bayar ke security, ada juga jatah preman juga, termasuk ekspansi militerisme itu tuh sebenarnya itu jadi cost. Nah itu kalau semua dihapuskan, maka sebenarnya kontribusi pajaknya bisa lebih bagus tanpa harus ngasih insentif. Artinya hilirisasi ini kalau bisa dibilang ya, baru bicara pajaknya kita nggak dapat apa-apa, belum dikurangi eksternalitas dari sisi lingkungan yang nggak pernah dihitung pada saat perencanaan investasi. AMDALnya asal-asalan. Saya udah baca tuh AMDAL-AMDALnya dikasih sama pekerja kan. Ini apa AMDAL? AMDAL itu copy paste. Cuma diganti nama PT-nya. Baku mutu air gitu ya, ambang batas emisi dan lain-lain. Ngeri kalau ngelihat AMDAL-AMDAL itu. Apalagi satu kawasan industri kayak di IMIP itu ada lebih dari 20 perusahaan. Itu masa sama semua. AMDALnya. Iya, AMDALnya dianggap AMDAL kawasan. Padahal ada yang ngerjain stainless tentu beda. Ada yang ngerjain buat baterai tentu beda. Artinya bocor di semua lapisan itu yang kalau ditutup mungkin hari ini BBM nggak naik Pertamax-nya. Karena uangnya sebenarnya dari situ lebih daripada cukup. Itu ya Mas ya. Ini Pak Prabowo tidak mau ngakuin itu. Orang ini kecenderungannya, nah makanya untuk menjawab tadi ya. Orang ini kecenderungannya masalah bea cukai nggak mau diselesaikan. Dia nempatin orang di situ kan, ex-tim Mawar sebagai Dirjen Bea Cukai. Masalahnya nggak selesai. KPK dilemahkan. PPATK-nya begitu. Kejaksaannya harus ada perintah dulu dan izin dulu. Masalah nggak selesai, bocornya tetap bocor. Sekarang bocornya pindah ke Danantara. Gitu ya. Jadi sebenarnya Pak, kita melakukan sesuatu ini jangan dianggap ya dunia internasional itu nggak tahu dan nggak mengikuti. Jadi tidak ada satupun gerakan yang percuma. Dulu aksi. Hari ini aksi itu salah satu variannya bisa cuma ngirim 1 lembar surat. Kemana? Ke pembeli nikel. Itu sebenarnya jadi di buku Debu Morowali ini ingin menjelaskan ini loh ada teknik advokasi gaya baru. Sebenarnya bukan baru banget, gaya baru. Ada aksi tapi juga ada teknik advokasi gaya baru. Dan ini ternyata bisa efektif dalam beberapa hal. Nah jadi kadang-kadang memang ada perbedaan ini Pak. Imajinasi. Kalau dulu malari, makanya tadi saya melihat malari itu refleksi aja kalau dulu pakai aksi massa. Sekarang bisa jadi satu email itu bisa membatalkan kontrak pembelian nikel yang kotor. Nah gitu Pak, jadi maksud saya orang marah dan lain-lain, tapi mungkin taktik dan taktiknya agak berbeda dengan senior-senior dulu yang lakukan. Nah itu, tapi apakah saya tidak percaya pada aksi massa? Sangat percaya, makanya sebelum kesini kita geruduk dan segel BGN. Ketemu tadi sama supplier, jadi lucu. Jadi ada supplier yang demo di depan BGN. Kalau kita kan dari masyarakat, dari NGO kan ngedemo biar MBG-nya di stop. Ternyata yang supplier nggak dibayar 3 bulan dari Tapanuli, dari Sumatera Utara, itu punya keresahan yang sama. Jadi kayak dipepes nih hari ini sebenarnya, rezim hari ini. Ya, masyarakat sipil yang nggak puas, masyarakat juga merasa bayar pajak tapi buat makanan sisa sampah begitu. Sementara yang dari SPPG dan supplier neken, bayangin. Jadi saya cuma mau ngomong, hilirisasi, MBG, BBM, semua yang mau. Gitu ya. Jadi ini satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi memang kita seringkali dibawa pada sektoral, ya kan? Oh ini Morowali gitu, seolah saja 4 2 hal yang enggak. Ini semua kesatuan. Tadi dibungkus soal pajak, soal utang, soal defisit gitu. Pembahasannya mungkin terkesan sektoral, tapi sebenarnya semua saling bersambung. Yang terbaru apa? Kedutaan Besar Cina bersama dengan Muhammadiyah buka dapur di Morowali. Kusing gak tuh? Dapur apa?
RPG.